closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Dari retail ada MAPI direkomendasikan buy, supportnya di 1215, resisten hingga ke 1375. Selanjutnya ada Dewa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 89, resistennya hingga ke 125. BRIS hari ini melaju kencang pemirsa, tampaknya juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, supportnya di 2200, resistennya hingga ke 2500. Nah, saham-saham yang defensif di tengah kenaikan harga komoditas, di tengah ketidakpastian global dari produsen emas ada PSAB, juga direkomendasikan buy, supportnya di 230, resisten hingga ke 320. Ada MAPI, Dewa, BRIS, dan PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita akan lanjutkan kembali Ibu, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Ibu Mayang. Ada MAPI di yang pertama dari retail, penutupan hari ini di 1305, menguat di 3,57%. Buy di level berapa Ibu untuk MAPI? Oke, untuk MAPI sebetulnya supportnya ada di 1250 sampai dengan 1280. Jadi jika pemirsa IDX Channel mau lebih konservatif bisa beli di range itu. Cuman kalau misalkan karena sekarang ini volumenya cenderung menguat dan candlenya juga udah lumayan full bar, ditutupnya di atas EMA 5, jadi sebetulnya beli di closing price hari ini juga nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk target price itu ada di 1350 sampai 1375. Baik, penutupan di 1305, menguat di 3,57%, supportnya tadi di 1250 dan 1280. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tapi dari sisi pola seperti apa untuk MAPI, Ibu Mayang? Dengan cenderung melemah meskipun di Maret sempat mengalami penguatan signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi ke 1300-an. Ya, kalau secara jangka pendek sebetulnya ini MAPI geraknya sudah mulai sideways ya Mas. Jadi terhitung dari Oktober lalu itu kan penurunannya lumayan dalam tuh. Nah, kemudian sejak awal tahun dari Januari sampai sekarang ini dia cenderung sideways, artinya tekanan jualnya sudah mulai mereda. Dan untuk 2 hari terakhir ini MAPI membentuk pola Morningstar. Nah, di mana Morningstar ini merupakan pola candle reversal seperti itu. Jadi ini ada chart pattern reversal di sekitaran area support, itu artinya probability untuk trend reversalnya jadi semakin besar. Nah, harapannya tadi area beli, kemudian nanti target price paling dekat di 1350, 1375. Harapannya dengan adanya pola candle reversal ini dan diiringan sama kenaikan volume juga, artinya kan tekanan belinya juga udah mulai meningkat. Harapannya bisa sampai ke target price-nya gitu. Jadi masih ada peluang untuk menguat. Baik, penutupan hari ini di 3,57% pemirsa untuk MAPI, saham pilihan yang pertama. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya. Dari MAPI, saham pilihan yang kedua, ada Dewa, juga direkomendasikan buy. Saya akan coba update posisi saham Dewa di penutupan hari ini di 101 menguat di 4,12%. Analisisnya untuk Dewa, Ibu Mayang? Oke, jadi untuk Dewa sebetulnya ini lagi di area supportnya ya Mas. Area support itu ada di 93 sampai 101. Range-nya memang gede karena memang Dewa ini termasuk saham yang high risk high return, ditandai dengan dia membentuk candle-nya itu cukup panjang-panjang begitu. Jadi kalau untuk Dewa mungkin ini untuk pemirsa yang risk tolerance-nya itu risk profile-nya lebih ke moderat atau agresif. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan. Ada Dewa di 93 sampai 101. Saat ini lagi uji support, ada di harmonic support sekaligus lower parallel channel. Harapannya Dewa ini ada peluang untuk rebound, karena kalau ngeliat dari pola candle ini mirip-mirip Harami ya, biasanya Harami itu juga pola candle reversal. Ada peluang besok rebound setidaknya ke resisten terdekat itu di 116 sampai dengan 125.
Dari sisi likuiditas seperti apa untuk saham Dewa, Ibu? Dan apakah ini hanya direkomendasikan untuk trading saja? Iya, untuk Dewa ini cenderung untuk trading ya Mas, karena memang dia volatility-nya lumayan ngebut gitu, termasuk tipikal saham yang ngebut. Jadi untuk Dewa lebih prefer untuk yang risk profile-nya moderate to agresif. Kemudian kalau misalkan dari liquidity termasuk aman sih menurutku, karena dia juga termasuk cukup liquid lah kayak gitu. Cuman memang gaya tradingnya agak beda, dia agak lebih cepat begitu. Baik, trading cepat saja untuk Dewa. Dan selanjutnya kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari perbankan, ada BRIS, Bank Syariah Indonesia TBK hari ini menguat signifikan di 12,32% di 2.370. Penguatan terjadi setelah sebelumnya di sepanjang sepekan terakhir BRIS sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis dan pertimbangan untuk BRIS, Ibu Rati, hari ini menguat signifikan, didukung dari sisi volume tidak, Bu? Oke, untuk BRIS sebetulnya lagi uji support di 2090. Jadi untuk BRIS ini udah berhasil rebound juga selama 2 hari terakhir, terutama untuk hari ini pola candlenya full bar, artinya tekanan belinya cukup besar, ditandai dengan adanya kenaikan volume yang cukup signifikan juga, terutama selama 4 hari terakhir ini. Kemudian dari sisi stokastik itu juga golden cross dan masih di area oversold, jadi ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk area beli tadi ya di sekitaran 2250 sampai closing hari ini mungkin sekitar 2310, dan ternyata udah naik ya Mas, jadi 2370. Jadi itu masuk area belinya. Nanti untuk target price-nya itu bisa di MA 20 dan MA 50-nya sekitar 2470 sampai 2500. Ya, secara teknikal koreksinya juga sudah cukup dalam, Ibu, meskipun hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dengan penguatan di atas 12%, ini sudah memberikan perlawanan atau ada sinyal pembalikan arah untuk merubah pola yang ada dari saham BRIS? Oke, untuk Bank BRIS ini, Bank Syariah Indonesia ini juga udah mulai membentuk pola candle Morningstar ya, di mana dia udah terjadi swing low. Hari ini tuh udah menutup candle merah yang terakhir kayak gitu. Jadi artinya tekanan jualnya tuh udah dilawan sama tekanan beli. Jadi untuk saat ini tekanan belinya cenderung mendominasi. Oke, dari BRIS kita coba bergeser ke saham pilihan yang terakhir, ada PSAB pemirsa, emiten emas. Ini cukup menarik, saham-saham emiten emas cukup tangguh ini ketika dari indeks harga saham gabungan sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Harga komoditas masih bertahan di atas level 3 ribuan. Analisis dan rekomendasi untuk PSAB, Ibu Mayang. Oke, untuk PSAB, jadi dia tipikalnya gerakannya beda ya sama banking yang tadi. Untuk PSAB itu sebetulnya support ada di 22244 begitu, dan hari ini dia udah mulai menguat. Ini tuh ada potensi dia membentuk candle bentuknya mirip harami, meskipun haraminya agak panjang, di mana ini merupakan chart pattern pola reversal begitu. Nah, harapannya untuk PSAB ini besok ada potensi untuk menguat. Target pertama itu ada di 3 lapis MA di 268 sampai dengan 270. Tapi kalau misalkan ngikutin rekomendasi tadi itu entry-nya di 244 sampai 260. Nanti target price-nya lumayan jauh. Itu tadi TP1, TP2-nya di 296 sampai 320 gitu. Jadi untuk target price-nya di mana nanti bisa disesuaikan sama risk profile-nya masing-masing. Tapi kalau secara tren, PSAB ini trennya naik dan sekarang tuh masih di sekitar area supportnya, jadi lebih cenderung agak di bawah gitu. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada MAPI, Dewa, kemudian BRIS, dan terakhir ada PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil
berhasil mempertahankan posisi penguatan, di mana ditutup menguat di 1,21% di 6.235,619. Level tertinggi hari ini di 6.265,296, level terendah di 6.178,490. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa update posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 2,60%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,51%, LQ45 seiring penguatan indeks harga saham gabungan juga menguat di 2,35% dan mencoba untuk mendekati level 700-an kembali. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor keuangan jauh memimpin penguatan hari ini di 2,93%, kesehatan juga menguat di 2,11%, konsumsi non-primer juga menguat di 0,13%, dan teknologi hari ini melemah di 0,40%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan didominasi saham-saham perbankan big cap dan juga saham-saham lapis di bawahnya ada BRIS. Kemudian BMRI ditutup menguat 4740, BBRI menguat di 3.800, BBNI ditutup di zona hijau di 3.900, sementara BRIS naik signifikan hari ini di 2.370. Grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu, pemirsa. Di mana PTRO ditutup melemah di 2.340, Brent tertekan ke 5125, TPIA ditutup melemah di 6.775, WIFI juga melemah di 1.770 rupiah per sahamnya. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali, pemirsa. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali. Ibu, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja kita ke Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham XL, Ibu, support dan resistennya. Oke, untuk Excel ini dia ditutupnya melemah setelah menghadapi uji resisten di upper triangle-nya. Jadi untuk saat ini resisten itu ada di 2250 sampai dengan high price yang kemarin itu di sekitaran 2290. Nah, kemungkinan besok ada kemungkinan melanjutkan pelemahan, jadi mungkin bisa cut profit. Kemudian untuk area support yang paling dekat itu ada di 2210, next supportnya di lower triangle sekitar 2200. Baik, jawaban untuk Bapak Jason. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Purnomo. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan SMGR, Ibu. Arahnya akan kemana, support dan resistennya? Hari ini SMGR juga mengalami penguatan yang signifikan, 13% bahkan penguatannya. Iya, betul. Jadi untuk SMGR ini sebetulnya sudah kedetek ya dari kemarin, karena kemarin itu dia membentuk bullish divergence, makanya hari ini dia penguatannya lumayan signifikan. Untuk SMGR mungkin rekomendasinya bisa hold, target itu ada di MA50 di angka 2600 sampai 2620. Kemudian next targetnya itu ada di resistance previous high sekitar 2800. Baik, didukung dari sisi volume tidak, Bu, penguatan SMGR hari ini? Betul, hari ini didukung sama volume yang menguat signifikan dibanding hari kemarin, ditambah ada bullish divergence juga. Baik, selanjutnya ada Bapak Siehotang dari Medan menanyakan saham properti adalah PANI, Bu, dari grup Aguan nih. Masih direkomendasikan masuk tidak untuk PANI? Untuk PANI saat ini memang lagi uji support di angka 8.000 dan hari ini Iya betul, dia harga 8.000 dan hari ini dia candlenya hijau ya, jadi bisa spekulatif buy. Untuk target price yang paling dekat itu ada di sekitaran 9.000 sampai 9.450 itu target price yang pertama. Kemudian next targetnya ada di 10.000 sampai 10.200.
Baik, di penutupan hari ini PANI ditutup menguat signifikan di 3,99% di 8.475. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini pertanyaan tadi saya lupa menyampaikan, ternyata ada pertanyaan lainnya yang masuk ini menanyakan saham BBTN, Bu. Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung ini, BBTN hari ini menguat di 4,46%. Ingin masuk, tapi untuk jangka pendek saja untuk BBTN. Oh, untuk jangka pendek lebih aman sebetulnya, Mas. Jadi sesuai sama strateginya Bapak tadi, sekarang BBTN ini rekomendasinya buy karena ada bullish divergence, indikasi trend reversal, jadi bisa langsung buy aja. Area beli di 800 sampai 820. Kemudian untuk target price yang paling dekat itu ada di MA20-nya sekitar 840 sampai 845 sekitaran itu. Kemudian disarankan memang tradingnya jangka pendek karena trennya masih bearish dengan resisten kuatnya tadi ada di MA20-nya. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Goto, Ibu Mayang. Sudah direkomendasikan masuk tidak? Support dan juga resisten terdekat? Untuk Goto ini kebetulan dari sisi MA ada dead cross dan volume cenderung melemah. Artinya didominasi tekanan jual. Nah, untuk Goto ini sebetulnya masih wait and see dulu. Area support itu masih di 72 sampai 74. Jadi mungkin bisa buy on weakness di sekitaran area ini 72 sampai 74. Harapannya dia bisa mengulang pola yang sama. Bergeraknya sebetulnya di dalam tren naik di parallel channel. Nah, lower channelnya itu di range tadi 72 sampai 74. Nanti untuk target price bisa di 80. Kemudian next targetnya 85 89. Baik, analisis untuk Goto yang hari ini tertekan di level 79 melemah di 1,25% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Mayang, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih, sehat selalu Ibu. Oke, terima kasih Mas Devi. Thank you IDX Channel. Baik, terima kasih ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Pandin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.